Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hikmatul Qomaria dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan video micro teaching untuk memenuhi tugas saya. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang operasi himpunan. Apakah kalian masih ingat apa itu himpunan? Nah, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Maksud dari didefinisikan dengan jelas, yaitu dapat dengan jelas diketahui objek atau benda yang termasuk anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Sama halnya pada operasi bilangan, himpunan juga dapat dioperasikan. Himpunan dapat dioperasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat komplement. Kali ini Ibu akan menjelaskan irisan dan gabungan. Kita lihat masalah yang pertama mengenai irisan. Maya dan Andi adalah seorang adik kakak. Mereka berdua sedang menyirami bunga. Maya suka bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan bunga matahari. Sedangkan Andi menyukai bunga matahari, bunga mawar, dan bunga tulip. Pertama, jika A adalah himpunan bunga yang disenangi Maya dan B adalah himpunan bunga yang disenangi Andi, maka tentukan dari masing-masing himpunan tersebut. Yang kedua, apakah ada anggota yang sama dari kedua himpunan tersebut? Nah, mari kita selesaikan dari masalah yang pertama. Misalkan A anggota himpunan bunga yang disenangi Maya, kemudian B anggota himpunan bunga yang disenangi Andi, maka kita dapat menjawab soal yang pertama, anggota masing-masing himpunan. Himpunan A yang disenangi Maya beranggotakan bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan bunga matahari. Kemudian B, bunga yang disenangi Andi, bunga matahari, bunga mawar, dan bunga tulip. Nah, sudah terjawab dari soal yang pertama, anggota masing-masing himpunan sudah diketahui. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu yang ditanyakan anggota kedua himpunan yang sama. Nah, kita lihat dari jawaban yang pertama, kita bandingkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Apakah dari kedua anggota himpunan tersebut ada kesamaan di dalam anggotanya? Nah, kita bandingkan. Yang pertama, bunga mawar. Apakah di anggota B ada bunga mawar? Ya, di anggota B ada bunga mawar. Dan di anggota A juga ada bunga mawar, jadi kita tulis bunga mawar. Yang selanjutnya bunga melati. Yang di anggota himpunan A ada bunga melati. Di anggota himpunan B tidak ada bunga melati, maka tidak bisa ditulis karena kedua himpunan tidak sama. Yang selanjutnya bunga anggrek. Di anggota himpunan A terdapat bunga anggrek, tetapi di anggota himpunan B tidak ada bunga anggrek, maka juga tidak usah ditulis. Kemudian bunga matahari. Anggota himpunan A terdapat bunga matahari, di anggota himpunan B juga terdapat anggota matahari, maka ada di kedua himpunan tersebut. Jadi, anggota kedua himpunan yang sama yaitu bunga mawar dan bunga matahari. Dari masalah tadi dapat disimpulkan irisan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan sekaligus merupakan anggota himpunan B. Nah, irisan dapat
disimbolkan seperti huruf N dan dapat dinotasikan A irisan B merupakan himpunan X sedemikian hingga X elemen A dan X elemen B. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat diagram Venn dari irisan dua himpunan. Nah, S ini merupakan himpunan semesta yang memuat anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Nah, untuk mencari suatu irisan dari dua himpunan ini, kita bandingkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Untuk mencari irisannya, kita bandingkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B ini, apakah ada yang sama atau tidak. Nah, seperti yang ada di gambar, sudah dibandingkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B, yang sudah digaris atau diarsir merah, itu merupakan irisan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kita lanjutkan ke masalah yang kedua, ini mengenai gabungan. Ibu dan Farah berbelanja di supermarket. Ibu belanja gula, susu, beras, pewangi pakaian, dan teh. Sedangkan Farah berbelanja susu, permen, dan es krim. Maka pertama, tentukan anggota himpunan belanja ibu dan anggota himpunan belanja Farah. Yang kedua, jika belanja ibu dan belanja Farah digabungkan jadi satu di keranjang, maka berapa barang yang harus dibayar oleh ibu? Sekarang kita menyelesaikan dari masalah tadi, yang misalkan A. Anggota himpunan belanja ibu, B. Anggota himpunan belanja Farah. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, anggota masing-masing himpunan, kita bisa melihat anggota himpunan A, yaitu belanja ibu, gula, susu, beras, pewangi pakaian, dan teh. Dan yang kedua, yaitu anggota himpunan B atau anggota himpunan belanja Farah, yaitu susu, permen, dan es krim. Nah, sekarang sudah dijawab anggota masing-masing himpunan. Kemudian untuk menjawab soal yang kedua, jumlah anggota kedua himpunan. Kita gabungkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Pertama kita tulis anggota himpunan A terlebih dahulu, yaitu gula, susu, beras, pewangi pakaian, dan teh. Kemudian baru kita tulis yang anggota himpunan B, yaitu susu. Nah, di sini kan susu sudah di anggota himpunan A, maka tidak usah ditulis kembali. Kita lanjutkan ke permen dan es krim. Maka jumlah anggota kedua dari himpunan tersebut atau gabungan dari kedua anggota himpunan tersebut adalah gula, susu, beras, pewangi pakaian, teh, permen, es krim. Jadi banyak barang yang harus dibayar oleh ibu sebanyak 8 barang. Dari masalah tadi, gabungan dapat disimpulkan. Misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota himpunan S, yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, gabungan dapat disimbolkan seperti huruf U dan dapat dinotasikan A gabungan U merupakan himpunan X sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat diagram Venn gabungan dua himpunan. Nah, di sini S ini merupakan himpunan semesta yang memuat anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Untuk mendapatkan A gabungan B, ini anggota himpunan A digabungkan dengan anggota himpunan B.
Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Sampai sini terlebih dahulu. Jika ada yang dipertanyakan, maka bisa lewat grup atau bisa lewat komen. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi merupakan contoh Miko Teaching pembelajaran saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.